Topik menyingkap isu, mengungkap fakta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan buat para pemirsa YouTube channel Lintas Topik ya, Iya, dan juga betul. para pendengar radio dimanapun Anda berada, khusus Radio Citra FM dan Purnama CD ya. Ketemu lagi bersama kita berdua, host bareng opening. dia. Ada Ricky dan juga ada Dea. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya Dea ya. Dia Amin, sehat? amin. Alhamdulillah sehat. Oke, hari ini kita ketemu lagi di Lintas Topik dengan tema yang baru tentunya. Oke, Dan betul. udah hadir di narasumber kita. Ya, ada betul siapa sekali. dia? Ya, bersama dengan Tabastia Pambudi. Beliau adalah Direktur Lazismu Wah, Wonosobo. luar biasa ya. Iya. Oke, nanti kita akan bahas tentang lazismu dan lain-lainnya gitu ya Dea ya. Iya, betul. Oke, mungkin langsung aja kita serahkan ke Ida Agus ya, Oke. yang udah siap untuk mengawal Lintas Bincang-bincang Topik kita. kita hari ini ya. Oke, langsung aja Mas Ida Agus. Oke, terima kasih Dea dan Ricky ya, udah close, ada opening luar biasa. Dan Sobat Citra, sahabat Purnama CD serta pemirsa channel YouTube Lintas Topik, kita ketemu lagi di channel podcast Lintas Topik. Tanpa terasa 2024 sudah hampir berakhir ya. Dan Desember ini biasanya diwarnai dengan kesibukan yang luar biasa dari semua masyarakat. Seolah-olah semua kegiatan ini mau dihabiskan di bulan Desember. Dan kita berharap nanti di 2025 kehidupan kita jauh lebih baik, aktivitas kita jauh lebih banyak dan bisa memberikan manfaat bagi masyarakat. Kebetulan narasumber kita hari ini seorang anak muda yang punya segudang aktivitas, beragam organisasi yang diikuti, tapi saya akan memilih salah satu di antaranya. Beliau Mas Tabah Pambudi sebagai Direktur Lazismu Kabupaten Wonosobo. Assalamualaikum bro. Waalaikumsalam Mas Agus. Thank you ya udah hadir di Lintas Topik ya. Siap Mas Saya tahu betul kegiatannya. Wah, ini Mas Tabah ini banyak buat kegiatan. Lah mboten. Akhir tahun gimana? Hanya ngisi waktu luang saja. Ngisi waktu luangnya yang bermanfaat. Amin. Akhir tahun gimana untuk Lazismu? Ya kita masih baru sibuk laporan-laporan biasa. Ya seperti lembaga keuangan pada umumnya. Jadi kalau lembaga keuangan umum yang profit itu akhir tahun ya harus kejar target dan seterusnya. Kami sama walaupun nirlaba tapi biasanya akhir tahun kita siapkan untuk laporan-laporan akhir tahun sekaligus menyusun rancangan kegiatan di Tahun depan. tahun 2025. Itu laporan kemana nanti diserahkan? Nanti kita laporannya diserahkan ke Lazismu wilayah. Jadi kita Lazismu itu kan berjenjang ya, dari pusat, wilayah, terus kemudian daerah, baru ke tempat KL kantor layanan. Jadi tanggung jawab kita nanti laporan setelah selesai kita aturkan ke pimpinan setempat. PDM saat ini Muhammadiyah daerah, lalu kemudian kita distribusikan juga ke Lazismu wilayah. Oh gitu. Karena nanti kita akan dihadapkan dengan audit eksternal. Jadi Oh tetap ada audit eksternal ya. wajib itu setiap tahun Iya. sekali. Oh gitu. Nah, kalau Lazismu Wonosobo sendiri sudah berapa lama sih? Kita berdiri di pertengahan 2017, Mas. Oh, udah cukup lama tuh ya. Ya, jalan 6 tahun lah, Iya. oke. Jalan 6 tahun, 7 tahun begitu. Jadi ya keresahan kegiatan-kegiatan sosial kita kan nyaris mungkin dalam konteks penghimpunan Dana anggaran itu kan. zakat, infak itu kan dulu masih sendiri-sendiri. Pimpinan ini sendiri, cabang ini sendiri, daerah ini sendiri dan seterusnya. Nah, Muhammadiyah sudah mulai merapikan karena salah satu spirit Muhammadiyah kan tetap al-ma'un ya, spirit sosial, Sosialnya. spirit ya. Sehingga dari muktamar kita sudah ditekankan sebagai program unggulan atau program prioritas yang harus tercapai di abad ini. Jadi Lazismu, terus kebencanaan, terus nanti di periode atau di abad yang kedua ini fokus di bidang ekonomi. Oh gitu. Terus untuk Lazismu sendiri sampai saat ini bidang garapan yang sudah dilakukan selama 2017 sampai 2024 ini apa aja, Mas? Kita punya program unggulan. Jadi kalau kita ditetapkan di Lazismu secara utuh itu kan ada paling tidak 5 program unggulan. Ada bidang pendidikan, bidang ekonomi, kesehatan, sosial, dan keagamaan. Nah, dari bidang-bidang ini semuanya ada tolak ukurnya. Termasuk juga misalnya di bidang kesehatan kita punya target berapa menyekolahkan anak SMP, SMA, SD, yang kuliah berapa dan seterusnya gitu. Jadi
semua lini ada ukurannya yang itu nanti menjadi bagian dari target-target himpunan kita dan realisasi program kita di setiap tahun. Oh gitu. Tapi nggak ada program unggulan, artinya satu program yang memang betul-betul menjadi garapan yang spesifik dari Laismu ini. Kalau dispesifikkan satu, nanti yang lainnya tidak teropeni. Jadi unggulan di kita itu unggulan merata semua. Oh, iya, Jadi iya. kemanusiaan tetap jalan, pendidikan kita prioritaskan, ekonomi juga kita prioritaskan begitu. Kalau sumber pendanaan selama ini didapatkan dari mana untuk Laismu? Kalau sumber pendanaan murni dari penghimpunan zakat, infak dan sedekah. Dalam satu tahun biasanya bisa mengcover berapa? Target di tahun 2024 ini berarti ya. 2024 itu kita sampai di titik penghimpunan 7,4 miliar. 7,4 M Miliar. di Wonosobo. Di Wonosobo. Sudah tercapai berapa persen? Atau Itu udah over sudah Wan? tercapai itu. Iya. Target kita malah justru sebenarnya 8,2. Cuman baru iya, tercapai iya. 7,4 gitu. Dibandingkan dengan 2023 peningkatannya lumayan. 7,1. Oh ya lumayan ada peningkatan gitu ya. Jadi secara target kewilayahan kita mungkin belum mencukupi, tapi secara peningkatan penghimpunan dari 2003 2024 ada peningkatan. Oh gitu. Terus Mas, kalau pingin ngakses nih, pingin ngakses masyarakat ke Laismu seperti apa? Misalnya, coba deh ada pingin ngakses bantuan, itu bisa nggak atau gimana caranya? Sejauh ini sebenarnya kita itu membuka untuk siapa saja. Artinya selama anggarannya ada, terus kemudian setiap pengaju itu nanti kita survei. Jadi di Laismu itu kan ada beberapa divisi. Ada divisi keuangan yang memang mengurusi tentang keuangan, terus kemudian divisi program yang nanti akan mengecek survei, terus indikator kelayakan mustahik kalau di kami, indikator kelayakan mustahik, terus kemudian realisasi program sampai di tingkat evaluasi pelaporan. Semuanya didampingi. Artinya ketika ada pengajuan itu bisa jadi dia secara secara klasifikasi mungkin tidak memenuhi syarat kelayakan untuk dia bisa mendapatkan. Atau bisa jadi mereka layak cuma konsep persepsinya berbeda. Misalnya dia minta untuk dipenuhi kebutuhan sehari-hari misalnya. Tapi ketika kita melihat beliaunya masih muda, masih energik, masih ini, nah kita bantu untuk bagaimana agar tetap bisa makan, tapi juga bisa ada aktivitas ekonomi yang bisa digunakan. Artinya justru di situ ada aspek pemberdayaannya ya. Betul, gitu. Ji. Nah, namanya aja Laismu Muhammadiyah. Ya. Ini spesifik untuk Muhammadiyah dalam pentasarupan atau bisa di semua segmen masyarakat? Jadi jujur kalau kita terbuka malah yang banyak mengakses dana Laismu itu non Muhammadiyah. Oh gitu. Ya. Artinya kan tadi pentasarupan non Muhammadiyah boleh. Boleh. Terus penggalangan penghimpunan dananya juga khusus anggota persyarikatan atau gimana? Oh, umum Mas. Jadi semakin ke sini saya melihat tren masyarakat Wonosobo itu tidak terkotak-kotakan. Oke. Kalau dulu mungkin berbicara ini Muhammadiyah, ini non Muhammadiyah, nek Muhammadiyah moh misalnya. Ternyata ketika kami berada di Laismu dan kita membuktikan yang penting bahwa kita melihat culture masyarakat Wonosobo ini kan kalau dihadapkan dalam konteks golongan-golongan itu mungkin akan sangat sulit kita masuk. Tapi kalau kita menawarkannya dalam bentuk realisasi program, ini kita ada program ini nih, siapa yang mau berpartisipasi misalnya, dampaknya ini, terus kemudian nanti penerima manfaatnya ini dan seterusnya. Selama kita bisa memberikan argumentasi yang baik dan objektif kepada masyarakat, ternyata sejauh ini luar biasa. Artinya di situ ada faktor trust ya. Betul. Masyarakat kan mungkin ketika aku mentasarupkan nih harta saya. Lembaga ini bisa nggak kredibel, bisa nggak dipercaya seperti itu kan? Dan ini selama berapa tahun berarti ya? 2017 sampai 6 tahun ini Laismu sudah memberikan bukti kan? Iya. Mas, dari 2017 sampai 2024 trennya naik terus nggak? Kita awal dulu diberikan amanah untuk merintis Laismu secara full timer. Kalau dulu itu kan masih di Sambi Ya. Sebelum 2017 itu Relawan pelaksananya ya. masih di Sambi. Ya, Nyambi karena dia juga sebagai pekerja di tempat lain dan seterusnya.
Kami pertama sebagai eksekutif full timer, jadi memang setiap hari ya Kantor. mikirannya laismu Iya. gitu, oplek-oplek laismu. Dulu saya ingat betul pertama kali kita menghimpun dana di tahun 2017 itu dari pertengahan tahun sampai akhir tahun itu hanya 200 jutaan. Karena paling banyak memang yang menjadi pasar atau panen kita sebagai lembaga amil zakat itu di bulan Ramadan sama bulan kurban. Bulan Ramadan itu kan persepsi masyarakat kan kalau Bulan saya terbaik itu sedekah ya. sedekah dilipat gandakan dan seterusnya dan begitu. Artinya ketika Allah sudah menjamin seperti itu, maka itu menjadi potensi yang luar biasa bagi laismu. Ya. Maka yang paling penting adalah bagaimana membuat program-program agar orang itu bisa saling bersinergi. Saya pengen mengeluarkan uang saya, yang penting bermanfaat, syukur-syukur nilai sedekahnya besar begitu. Artinya saya dapat pahalanya sudah berlipat, syukur-syukur ditambah lagi ada nilai jariah yang artinya ketika dana ini digunakan untuk pemberdayaan, untuk yang sifatnya jariah itu saya memiliki pahala yang terus berlanjut. Nah, itu yang kemudian kita mencoba merumuskan program-program yang cocok di bulan Ramadan yang nanti akan kita bisa sebagian kita realisasikan pasca Ramadan gitu. Kira-kira. Biasanya kalau penyaluran terbesar itu di bulan Ramadan. Tidak. Jadi ini yang kita sering banyak temui di kalangan masyarakat baik komunitas maupun panitia-panitia pengelola zakat. Iya. Pikirannya kalau zakat itu ya ditasarufkan ketika Ramadan saja. Sedangkan di satu sisi kita berpikir orang miskin itu kan gimana itu kan? Gitu. Orang miskin itu kan tidak mungkin makan hanya pada bulan Ramadan begitu. Dia butuh makan setiap hari begitu. Sehingga kita walaupun dalam penghimpunan di bulan Ramadan besar, kita tidak mungkin akan kita keluarkan Habiskan semua di situ ya? di Ramadan Oh, gitu. begitu. Nah, ada nggak Mas? Ini kan yang jelas ya, artinya yang penerima manfaat langsung, sedekah langsung. Iya. Tapi di sisi lain juga mungkin lembaga memiliki kewajiban moral untuk memberikan manfaat dalam aspek pemberdayaan. Ada nggak divisi-divisi pemberdayaan yang tadi jenengan sampaikan? Ada beberapa pemberdayaan yang sampai sekarang masih jalan. Salah satu di antaranya adalah peternakan. Kita ada dampingan peternakan di Desa Melandi Melandi Garung. Itu kita kerjasama dengan Ustadz Wibowo. Oh iya, tahu Rami ya. Rami ya. Karena kita melihat potensi kami kan tidak punya keahlian yang Teknisnya. cukup di bidang itu. Maka kita kerjasama dengan Ustadz Wibowo. Jadi kami yang menyediakan anggaran, dari Melandi mengajukan calon penerimaan manfaat. Nah, Ustadz Bowo yang menjadi mentor dan pendampingnya. Gitu. Oh, artinya tetap ada nih ya, ada bimbingan mentor juga ya. Ada. Kalau misalnya kita hanya Jika hasil lepas bisa hilang. pernah pengalaman kita di Kaliwiro itu peternakan juga ada lima orang penerima manfaat, 5 keluarga. Saat itu satu keluarga itu dapat 3 kalau tidak salah 3 ekor kambing. Dalam perjalanannya ya alasannya banyak ya, ada yang kembung, ada yang kejepit mati, ada yang sakit, ada yang ya begitulah. Maka terus kemudian dari situ kita evaluasi, lebih baik sedikit penerima manfaat tapi banyak manfaat yang didapatkan daripada banyak penerima manfaat tapi sedikit manfaat yang dia dapatkan. Maksudnya gimana? Kalau di Melandi itu misalnya 1 orang kita kasih 10 ekor. Oh, langsung 10 ekor. ekor. Jadi kan orang kan berpikir ketika saya melihara 3 ekor, nanti saya butuh waktu berapa tahun untuk bisa dapat bagi hasil dari situ. Tapi kalau misalnya kita kasih 10 ekor, terus kemudian nanti sistemnya bagi hasil sama 50-50. Tujuannya apa? Pertama agar orang yang mendapatkan program dari kita itu memiliki tanggung jawab. Kalau diberikan full sepenuhnya, monggo silahkan diopeni. Yang penting bisa dipelihara, syukur-syukur bisa ada manfaat. Biasanya hilang. Tapi ada ya aspek tanggung jawab yang diberikan itu ya. Kalau kita kasih 50-50, nanti yang 50 yang masuk ke laismu untuk apa? Untuk kita berikan lagi Bergulir kepada lagi ya. Iya. Itu sudah berapa manfaat yang diberikan selama ini dalam hal peternakan misalnya? Betul. Kalau sejauh ini itu kan program mulai kalau nggak salah tahun 2020 ya. Kebetulan masa Covid dan seterusnya. Nah, sejauh ini karena kita sudah baru jalan pendampingan, maka harus sedikit memang 2 atau 3 penerima manfaat gitu.
Nah, kalau untuk nanti di tahun 2025 ini sudah ada pengaju lagi untuk program pengembangan peternakan juga di Melandi juga, karena rencananya pengen kita Kawasan sentral Sentral, ya, ya. ya begitu. Dan dari Melandi sempat kita diskusi dengan warga setempat, salah satu pengurus Muhammadiyah juga. Di sana ada tanah wakaf yang cukup nganggur dan representatif di pinggir lapangan begitu. Dulu sempat kita diskusikan ada program manfaat wakaf manfaat. Skemanya bagaimana? Kita menyiapkan dombanya, menyiapkan kandangnya, warga kita ajak untuk memberikan wakaf manfaat apa jenenge galengan Oh, iya, iya. tanah itu yang itu nanti ditanami odot atau ditanami rumput-rumput untuk Gajah itu ya, untuk pakan itu ya. pakan itu. Lah nanti dikonversikan dalam bentuk infak. Jadi misalnya kalau kita beli rumput itu satu gulung 5.000, maka ketika kita ngambil rumput dari hasil wakaf itu, asumsinya adalah orang yang memiliki tanah itu wakaf infak Infaknya dengan kita 5.000 ya. 5.000. Oh, gitu ya. Jadi semuanya nanti tersentral di situ. Termasuk juga Pak Bowo juga dulu pernah menyampaikan nanti kita duplikasi program pemintalan bulu domba yang sudah dijalankan itu diterapkan sana untuk pemberdayaan ibu-ibu gitu. Kalau sekarang berapa sih staff atau istilahnya apa staff dari Lazisme ini? Kalau sekarang di kantor daerah ada 8. Sebentar, daerah itu di tingkat kabupaten. Daerah tingkat kabupaten. Oke, terus di bawahnya ada lagi nggak? Kantor layanan. Kantor layanan. Kantor ada layanan. berapa kantor layanan? Kantor layanan sekarang ada 6. Ada 6. Ada 6. Nah, kalau yang di kabupaten 8 nih. Ya. Ini lebih ke di daerah ini ada 8 staff. Itu lebih ke administrasi atau juga layanan lapangan? Rata-rata di lapangan semua. Oh, gitu. Yang di administrasi, maksudnya yang stay di kantor setiap hari misalnya pagi sampai sore di kantor ya paling keuangan, admin, paling itu. Terus Yang melayani Mas, ini. kendala yang dihadapi ketika masanya mencari sebuah fundraising ya kalau di lembaga yang lain, itu apa yang dihadapi Lazisme? Pertama persepsi ya, persepsi. Artinya Kabupaten Wonosobo ini persepsi untuk dalam konteks hal-hal tertentu itu kan masih cukup banyak pertimbangan. Beda halnya ketika kita dihadapkan dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya kemanusiaan, kebencanaan dan seterusnya. Banyak orang bahasanya tidak eling-eling berapa uang yang dia miliki, banyak yang banyak berpartisipasi. Tapi selain agenda-agenda kemanusiaan yang sifatnya rutin, infak dan seterusnya, ini yang menjadi tantangan bagi kita. Artinya belum sampai kepada titik saya harus infak setiap hari, harus menyisihkan sebagian untuk orang lain dan seterusnya. Yang kedua, sebagai lembaga zakat di Wonosobo ini kan kalau kita hitungan kurang lebih ada 8 sampai 10 lembaga zakat. Apalagi setiap BMT pasti ada lembaga zakatnya. Lajisnya ya. Ada lasnya. Ada Basnas, terus kemudian Ormas, ada NU, ada Lajis Jateng, ada macam-macam begitu. Nah, di lapangan terkadang kita menemui benturan-benturan, ya sebenarnya bukan benturan, kalau di kita namanya fastabiqul khairat lah, berlomba-lomba. Dalam satu toko misalnya ada kaleng ini, ada kaleng itu ya. Tapi kita tetap optimis lah, artinya selama kita bisa memberikan program-program yang baik, program-program yang langsung berdampak kepada masyarakat, tentu orang semakin ke sini akan menyampaikan nilai rupiahnya itu sesuai dengan harapan mereka masing-masing. Jadi kalau kita pengen menyampaikan ini, kalau di lembaga itu banyak kegiatannya, dilihat dari media sosialnya juga aktif dan seterusnya, laporan-laporan di ruang publik juga. Nah, itu yang kemudian menjadi korelasi terhadap penghimpunan kita. Jadi kalau melihat tren sekarang, alhamdulillah dari tahun 2017 sampai 2024 ini belum ada grafik menurun ya. Alhamdulillah. Oh gitu. Kalau misalnya dari anggota persyarikatan sendiri ya, kan Wonosobo kayaknya mungkin untuk Muhammadiyah sekitar 30 ribuan anggota. Insya Allah. Ya, kalau dilihat dari suara itu kan, kita patokannya seperti itu. Seberapa optimalnya Mas penghimpunan dana dari anggota? Kami itu di Muhammadiyah masih terus bebenah. Artinya masing-masing ranting, masing-masing cabang itu kan sudah mulai aktif dalam penghimpunan zakat infak sendiri-sendiri. Meskipun mereka masih
cukup untuk memenuhi kebutuhan lokalnya. Karena di setiap cabang itu masih ada pembangunan, masih ada santunan-santunan miskin yang sifatnya charity, ada program-program sosial kayak kemarin di Sapuran ada sunatan massal dan seterusnya. Agenda yang ada di tingkat lokal ini masih cukup banyak. Yang itu kalau kemudian ditampung di laismu daerah juga ya belum mampulah untuk membawai semuanya gitu. Jadi yang terpenting adalah bagi kita adanya konsolidasi mekanisme pelaporan keuangannya saja. Ketika nanti masing-masing sudah bisa tertib administrasi, bisa melaporkan setiap aktivitas kegiatan dalam penggunaan dana ZIS itu, saya kira nanti ke depan untuk sampai di titik satu atap secara menyeluruh, insya Allah bisa terjadi. Berarti sekarang belum begitu efektif ya. Masih pertama pemantauan terus, pendampingan terus di bawah itu ya. Ya, lebih kepada ke sinergi pelaporan keuangannya. Jadi kalau dulu mungkin ngecake sendiri terserah dan seterusnya, sekarang sudah mulai kita diskusi, kita ngobrol, kita penataan administrasi. Kalau zakat ya ada asnafnya, kalau infak ada penempatannya dan seterusnya. Artinya kan ada kolaborasi program di situ ya. Iya. Biar paling tidak dari dana yang dikeluarkan itu tidak mubazir. Betul. Nah, terbanyak tahun 2024 ini untuk apa, Mas? Rata-rata di kurban sama zakat. Zakat pas puasa itu ya. Puasa itu. Kalau misalnya untuk bantuan anak sekolah, fakir miskin itu gimana? Kita sejauh ini sudah sedang mendampingi kurang lebih ada 10 anak yang kuliah. Oh, sampai kuliah? S1 ya. Artinya apa? Pembiayaan. Ada yang 50%, ada yang full, ada yang sampai full sampai kosnya sekalian. Oh gitu. Apa kriterianya Mas kalau gitu? Pertama terkait dengan tetap dihasilkan kepada survei ya. Yeah. Kami melihat, jadi ketika ada pengajuan terus kemudian kita lihat, kita survei dulu. Pertama memang tanda kutip anaknya cukup layak untuk dibiayai. Terus orang tuanya sejauh mana, apakah memang orang tuanya masih cukup produktif atau tidak. Terus ada beberapa orang tua yang memang anaknya pintar, terus ngajinya bagus, hafalannya tahfidz misalnya. Terus kebetulan orang tuanya kurang mampu, gagal ginjal. Oh gitu ya. Gitu. Jadi ya kita menyesuaikan tentang kebutuhan. Ini potensi eman-eman kalau hanya berhenti di tingkat SMA saja. Tapi di satu sisi kita harus mengeluarkan kos yang cukup besar untuk agar dia bisa lulus S1 misalnya. Itu kalau misalnya pembiayaan full ya. Iya betul. Sampai S1 itu setelah dia selesai ada nggak kewajiban ke lazismu? Biasanya pengabdian tetap ada. Jadi siapapun yang punya mengakses program beasiswa misalnya sampai S1 ke lazismu ada program pengabdian. Jadi sebagai wujud ucapan terima kasih Dharma Bakti beliau sudah mendapatkan program, maka harapannya ilmu yang dia dapatkan dari kampus itu minimal setahun itu bisa direalisasikan di masyarakat. Kalau itu sudah ada? Apanya? Yang melakukan Dharma Bakti setelah dibiayai? Sudah ada. Sekarang total berapa sih yang jenengan ingat dari beasiswa ke teman-teman ini? Kalau kemarin kita sampai dari SD, SMP, SMA sampai kuliah itu ada 27-an. Oh semuanya untuk sektor pendidikan ya? Sektor pendidikan. Itu. Wah itu lumayan bagus ya. Rata-rata per tahun kita mengeluarkan kos untuk beasiswa itu 125 sampai 150 juta. Per tahunnya? Per tahun. Itu kalau saya tertarik ini yang full buat kalau istilahnya. Untuk teman-teman yang dibiayai full kuliah dari mulai mungkin UKT-nya sampai ke kos dan living cost-nya ya. Itu berapa per orang per bulan? Macam-macam tergantung kampusnya. Ada juga yang kampus di luar kota? Di Lipia Jakarta 1. Oh iya. Lipia Jakarta. Di UMP program Ma'had Plus. Jadi dia ikut Ma'had tapi nanti lulus S1. Itu juga ada 5 anak. Terus kemudian di mana itu Widya Wiwaha karena ada sebagian yang memang dia sambil bekerja begitu. Itu ada 6 atau 7 anak begitu. Di Unima juga ada. Oh gitu. Itu. Ya kita sejauh ini memang baru bisa mengakses kampus-kampus yang satu bisa jalur sinergi. Kan biasanya kampus juga ada ya
mengeluarkan Beasiswa beasiswa, itu tapi tidak full. Terus kita backup. Oh, saling cover ya. Iya, betul. Ada enggak yang S2? Nah, S2 aku gelem. Lah wong saya enggak. Lah bukan lagi ada S2 aku gelem wis. Saya daftar aja malah Direktur S2 aku. ya sejauh ini kami belum sampai ke tataran S2 begitu. S2 itu udah nggak layak dibiayai, S2 tuh. Ya sebenarnya ada, tapi di tingkat wilayah, di tingkat gitu pusat ya? ada. Nah, Mas, di wilayah Jawa Tengah ya, Jawa provinsi. Tengah. Lajismu Wonosobo ini sudah kayaknya cukup lumayan nih prestasinya. Kalau kemarin lihat di rankingan sih peringkat ke-9 ya kalau nggak salah. Dari 35 Lajismu ya. Ya. Apa Mas yang menjadi dasar penilaian? Pertama organisasi, artinya tata kelolanya kelengkapan keluarganya. organisasi. Kan ada yang di beberapa daerah itu mungkin fundraisingnya hanya 2, hanya 1 begitu. Terus kemudian padahal standar fundraising itu kan ada 4 anak, 4 orang gitu. Terus ada tim media, hampir beberapa daerah-daerah belum ada tim medianya. Kalau kami sudah ada. Artinya secara struktur organisasi, alhamdulillah sejauh ini sudah lengkap. Yang kedua tolak ukurnya adalah penghimpunan. Target penghimpunan, terus capaian-capaian dan seterusnya. Yang ketiga adalah program-program yang sifatnya produktif pemberdayaan, begitu. Karena dari motivasi dan semangat itu nanti kita di tahun 2025 kita pengen ada program khusus pertanian yang bekerja dengan masyarakat untuk pengelolaan tanah wakaf. Segmen atau target kita itu ada program pemberdayaan tentang pisang, pohon pisang. Kenapa pisang? Pertama, pisang ini kan banyak yang dibutuhkan oleh masyarakat. Yeah. Orang pagi pengen pisang goreng misalnya, atau buat keripik pisang, atau dan seterusnya. Artinya makanan olahan yang bisa diakses dengan harga cukup terjangkau dan peminatnya cukup banyak. Pasar bagus ya untuk pisang ya. Kalau kemarin kita di rapat di tingkat wilayah, Ya. pasar pisang untuk jenis pisang-pisang tertentu itu kebutuhan suplainya masih cukup kurang. Oh gitu. Artinya ceruk pasar ini masih belum tercukupi. Belum. Dan itu ditangkap sebagai Peluang bagi lagi semua ya, ya. betul. Oh, gitu. Dan di satu sisi kan perawatan pisang tidak seenergik Ya, ngerawat ngerawat cabai, ngerawat macam-macam lah begitu. Nah, kita pengen mencoba menginisiasi itu. Yang sudah berjalan itu di Layismu Sragen, sudah jalan. Mereka pakai pisang Cavendish begitu. Nah, itu yang sudah sebagian dikirim ke Jakarta, ada penerimanya dan nanti didistribusikan gitu. Ini mulai tahun 2025 sudah mulai dirintis. Iya, sudah Di kita wilayah masukkan mana? Di wilayah mana? Kita masih observasi. Oh, gitu. Ada beberapa titik-titik wilayah yang masih memungkinkan untuk bisa kita survei lebih Tanah lanjut. wakafnya di mana? Kenapa? Tanah wakafnya sudah ada. Ini masih koordinasi. Gitu. Jadi kan kita kan ada potensi-potensi tanah wakaf entah itu milik Muhammadiyah ataupun non Muhammadiyah yang masih cukup terbengkelai. Artinya hanya sekedar ditanami, mungkin hanya padi saja atau disewakan. Dan Tidak terlalu produktif di situ ya. ya betul. Secara nilai begitu. Nah, Mas, hambatan yang sekarang dihadapi jenengan itu paling dirasakan untuk pengembangan Layismu apa? Apa ya? Kalau hambatan sejauh ini sih lebih kepada ya peran serta masyarakat sajalah. Artinya kalau sejauh ini kan penghimpunan kita sudah cukup baik, sudah cukup bagus dan tentu kan tidak hanya berhenti di situ saja. Kita ingin bahwa ke depan tidak hanya peran serta di internal Muhammadiyah saja, tapi harapannya di lini-lini setiap sudut-sudut lingkungan itu sudah memiliki trust kepada Layismu untuk ayo bareng-bareng menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di lingkungannya begitu. Walaupun sekarang 1-2 komunitas sudah mulai jalan, artinya ada majelis-majelis pengajian yang itu mungkin bukan orang Muhammadiyah, itu. umum lah, artinya ya di situ ada Muhammadiyahnya, ada NU-nya, ada. Tapi secara kepercayaan pengelolaan infaknya sudah dengan Layismu. Terus ada beberapa perumahan-perumahan yang ketika kita event program tertentu mereka oke, begitu. Artinya contoh misalnya kita mau ada penggalangan dana untuk misalnya banjir untuk apa. Ada beberapa perumahan itu
yang pasti ketika menghimpun dana nyalurkan lewat langsung Layismu. pentas harapannya lewat Layismu gitu ya, betul. Oh gitu. Jadi ya alhamdulillah kita Ada mulai muncul faktor trust itu sendiri kan. ya betul. Itu kan juga karena mungkin transparansi dalam laporan keuangan. J. Karena sekarang banyak sekali misalnya penggalangan dana, masyarakat begitu antusias, tapi ketika sampai ke pelaporannya tidak transparan ya mulai ada tanda tanya di situ. Ya lebih ke jeli-jelinya. Sekarang kan masyarakat kan bisa mengakses semuanya. Nah, tadi kan bilang kayaknya media penting juga ya. Sejauh ini alhamdulillah ya. Ya, terus seberapa urgent sih Layismu untuk menggunakan media ini sebagai sarana pertama sosialisasi, kedua menghimpun dana maupun pelaporan. Kalau kita melihatnya lebih kepada konteks, kalau setiap kebaikan itu tidak dipublikasikan, maka orang berpikir dia itu tidak melakukan apa-apa. Ya. Bukan masalah riak ya. Bukan masalah riak, oke. tapi lebih kepada pertanggungjawaban publik. Jadi kami memposisikan media sebagai sarana untuk kami ingin mempertanggungjawabkan setiap aktivitas kita kepada ruang publik begitu. Salah satu misalnya ketika kemarin kita penggalangan dana untuk korban kebakaran yang ada di Leksono, terus kemudian ada di mana? Sijeruk kalau nggak salah Kali Kajar itu. Oh, iya. Gitu. Jadi setiap kegiatan sekarang sudah kita publish dan alhamdulillahnya dari setiap publish itu tidak sedikit juga orang japri lewat DM Instagram. Oh, artinya ada impact ya dari publis itu. Ada sampai kemudian tiba-tiba kita juga nggak kenal misalnya kita zakat 50 juta. Kita juga kaget loh. Kok gede banget? Gede dan itu tidak kalau pertama lewat WA sih mungkin masih cukup Oke. normal lah ya. Itu lewat DM Instagram kok dengan zakat segitu. Artinya nggak kenal ya? Nggak kenal. Terus kita sebentar kita cross check dulu ke rekening kita. Kebetulan kan kita dengan beberapa bank itu kan bisa Partner, mengakses bisa secara langsung begitu. Kita cek, ya memang benar dananya masuk betul begitu. Ya artinya ternyata sejauh ini pengelolaan media kalau kita bisa ditata, diatur dengan baik, terus kemudian kita memberikan laporan-laporan setiap kegiatan kepada media, tentu ini akan berdampak baik pula ketika di aspek penghimpunan kita. Maka kita sedang membangun mini platform lah, seperti kalau kita melihat kan ada kitabisa.com begitu kan. Ya. Nah kita sedang membangun tapi namanya aksibersama.id. Jadi nanti semua orang itu bisa ngunduh itu baik di Play Store maupun langsung, dan orang di situ dengan menggunakan itu orang bisa infak setiap hari Rp1.000, bisa zakat. Kalau tidak bisa menghitung nanti di situ akan kita fasilitasi kalkulator zakat dan seterusnya. Jadi harapannya dengan aplikasi ini kita nanti akan semakin dekat dengan masyarakat ya. dengan masyarakat gitu. Termasuk juga setiap event kegiatan nanti akan kita report di aplikasi itu. Artinya kan gini Mas, tidak mungkin sekarang kita menutup diri. Kita harus terus berproses. Betul, Njay. Kemajuan teknologi harus kita manfaatkan. Ya, betul. Saya yakin Layismu kan tenaga SDM-nya mungkin anak-anak muda kan yang sudah melek teknologi. Mayoritas anak muda semua. Ya kan? Nggih. Belum pernah tua toh? Ya belum. Lagi proses. Proses menuju. Nah itu artinya sekarang ketika masyarakat melihat, kok Layismu bagus ya kegiatannya, terprogram terus rajin. Ya secara nggak langsung masyarakat melihat, oh ini ke sini aja nih kita memberikan dana yang kita miliki seperti itu. Nah untuk internal sendiri tidak ada program. Kalau di NU misalnya ya itu kan ada koin NU. Kalau di Muhammadiyah sendiri tidak menggunakan pola-pola seperti itu Mas. Kita pelayanannya baik di internal Muhammadiyah maupun di luar sama. Jadi ada namanya Kaleng Filantropi programnya. Jadi sama dengan koin NU. Iya. Kaleng Filantropi ini kita tawarkan kepada setiap masyarakat, lalu nanti setiap bulan sekali atau setiap 2 minggu sekali sesuai dengan harapan dari Munfik begitu untuk kita sowani, kita buka begitu. Jadi kita tidak terus di kolektif satu kampung misalnya di kolektif jadi satu terus nanti dananya masuk ke Layismu, tidak. Kami lebih senang kalau door to door. Pertama, tugas kami sebagai amil zakat itu kan mendoakan.
mendoakan secara langsung begitu. Jadi ketika kita mendapatkan dana seberapapun yang dihimpun oleh munfik maupun muzaki kepada kita, pasti akan kita doakan. Dan itu menjadi pengharapan, kalau kita melihat menjadi pengharapan seorang munfik atau muzaki ketika dia menyalurkan begitu. Doa menjadi kewajiban itu. Yang kedua, kita nanti bisa sharing tentang, artinya manfaat ketika hanya dikumpulkan kan selesai. Tapi kalau kita bisa sowan, kita nanti bisa sharing, program-program kita bisa kita sampaikan. Bisa jadi infak di kalengnya hanya 10.000. Ya nambah ya karena program bagus Iya, itu. karena ada program-program. Mas saya ikut ini, besok tak transfer gitu. Dan itu tidak hanya 1-2 gitu. Nah, itu yang menjadi spirit bagi kami. Teman-teman fundraising itu pokoknya pagi, jadi di rutinitas kami itu pagi, setiap pagi ada murojaah, ada tahsin. Tadi juga baru tahsin, terus ada apa namanya? Ini disampaikan tahsin itu apa? Ini bukan lembaga, bukan media-media iya. Jadi murojaah itu apa? Iya. Apa gitu loh. Jadi kalau aktivitas di Laismu itu kan rutin setiap pagi ada pengajaran membaca Al-Qur'an begitu. Dan memang kalau hari Senin, khusus hari Senin setelah kita tadarus satu-satu begitu, ada briefing setiap awal pekan. Kita briefing, kita evaluasi dari minggu yang lalu seperti apa. 1 minggu depan kita targetnya bagaimana, langkah-langkahnya. Oh, target mingguan itu target bisa mingguan. ada ya? Jadi kan target 1 tahun nanti di breakdown menjadi target bulanan, target bulanan di breakdown menjadi target mingguan. Jadi nanti dievaluasi, oh minggu kemarin kelemahan kita ada ini. Oh, fundraising kita harusnya target sekian, hanya dapat sekian. 1 minggu ke depan kita strateginya bagaimana nih untuk bisa menutupi target dan seterusnya. Termasuk juga realisasi program. Realisasi program yang harusnya minggu kemarin misalnya harus ada pengajuan sekian, harus difasilitasi, kok belum terpenuhi karena kendala laporan, kendala berkas yang belum lengkap dan seterusnya, minggu depan kita perbaiki. Begitu. Hari Selasa, hari Kamis, hari Jumat kita didampingi dengan Ustadz Faisal namanya. Setiap pagi kita dites satu-satu untuk baca Al-Qur'annya. Bagi yang belum bisa membaca nanti akan diberikan pelatihan, bimbingan dan seterusnya. Setelah tahsin, itu namanya tahsin ya. Nanti setelah tahsin selesai pasti ada satu hadis yang kita disampaikan oleh Ustadz untuk pembekalan kita. Begitu, tentang hadis tentang zakat, tentang kehidupan kita sehari-hari. Artinya siraman rohaninya nih kental banget ya setiap pagi. Kami pengen memiliki spirit karena ini kan Amil ini kan jabatan langsung dari Gusti Allah. Tapi jabatan langsung ke Allah ya. Gusti Allah. Jadi salah satu-satunya mungkin aktivitas atau karyawan yang langsung ditunjuk oleh Allah itu ya Amil itu. Maka harapannya setiap langkah kita setiap hari itu diawali dengan kebaikan. Di situ ada faktor-faktor trust, faktor-faktor amanahnya itu kan. Ya betul. Nah Mas, kalau tadi kan pentasarupan lebih banyak pada bulan Ramadan, terus bulan kurban ya. Penghimpunannya. Nah, ada nggak donatur tetap? Nah ini donatur tetap bagi Laismu. Donatur tetap itu banyak sih ya, baik yang dia sifatnya berupa program kaleng filantropi itu kan rutin setiap bulan. Kadang kecil-kecil banget Mas, kalau misalnya kita bicara kaleng gitu kan. Kalau kita kalikan 3.000 donatur. Iya sih, kayak Indomaret ya, kecil tapi banyak. Ya. Omsetnya banyak juga. Gitu. Jadi kalau misalnya satu kaleng isinya 10.000 saja, kalau dikalikan 3.000 kan. Itu sebulan ya. Sebulan itu. Ya walaupun tidak isi semua, kadang ada yang isinya 5.000, ada yang satu kaleng isinya 50.000 juga ada. Jadi kalau pukul rata-rata 10.000 lah misalnya kali 3.000 gitu ya bisa di 3 juta ya kalkulasi. 30 juta ya? 30 juta. Ya. Dan itu bisa membuat banyak program dalam 1 bulan itu. Betul. Ya. Nah terus kalau misalnya selama ini Laismu sudah memiliki partner belum? Artinya mungkin lembaga-lembaga yang menjadi partner. Sejauh ini lembaga-lembaga partner lebih kepada mereka yang mengajukan, entah misalnya lewat komunitas, lewat organisasi-organisasi eksternal begitu. Kalau di internal Muhammadiyah secara otomatis partner, artinya
entah itu dari organisasi otonomnya, ada Pemuda, ada NA, ada IPM dan seterusnya. Di Muhammadiyah juga sendiri ada lini majelis-majelisnya, majelis lingkungan hidup, majelis ekonomi dan seterusnya begitu. Artinya kalau di internal Muhammadiyah saya kira kolaborasi sudah selesai. Artinya sudah tidak ada perselisihan atau perbedaan persepsi. Tinggal nanti programnya apa, yang mau menjalankan siapa. Seperti yang tadi sudah kita sampaikan, kalau misalnya nanti 2025 kita realisasikan program tentang pertanian, maka tentu kita akan berkolaborasi dengan Majelis Pertanian untuk pengawasan, untuk pendampingan petani dan seterusnya. Kira-kira begitu. Kalau yang sifatnya eksternal, komunitas, ada beberapa majelis-majelis taklim, komunitas-komunitas lingkungan yang kadang sinergi dengan Layismu. Kita kondisional saja sih. Tapi kalau misalnya dengan lembaga-lembaga yang lain, taruhlah dengan Basnas, dengan lembaga Layis di luar Layismu sendiri gimana? Beberapa kali kita event bersama. Jadi kalau misalnya kayak Basnas ada event tertentu begitu, biasanya nyurati lembaga-lembaga yang lain, las-las yang lain untuk ikut partisipasi. Tentang misalnya ketika di Ramadan, ketika event-event tertentu bisa itu. Selain itu kadang kita misalnya kita ada program nih bedah rumah. Kalau digotong sendiri mungkin kurang mampu misalnya. Nanti kita minta kolaborasi dengan lembaga-lembaga yang lain. Oh, jadi karya bersama itu. Betul, gitu. Mas, 7 tahun mengelola Layismu khususnya untuk zakat dan lain-lain. Kesadaran masyarakat seperti apa sih? Kalau semakin ke sini kita melihatnya salah satu tolak ukurnya kan tentang penghimpunan ya. Betul. Semakin meningkat penghimpunan, asumsinya adalah semakin banyak partisipasi masyarakat kepada lembaga kita. Artinya bahwa semakin meningkatnya penghimpunan, tingkat kesadaran masyarakat juga semakin tinggi. Tinggi juga. Apalagi kemudian ketika dihadapkan dengan realitas kebencanaan, realitas sosial-sosial yang lain, ternyata semakin ke sini yang dulu mungkin saya masih ingat betul ketika pas penggalangan untuk kekeringan Wadas Lintang. Oh iya, beberapa tahun yang lalu itu ya. Kita kolaborasi dengan komunitas engkel. Supir-supir engkel sama siklon itu. Kalau kita logikanya kan mereka mencukupi kebutuhan sendiri saja masih cukup repot begitu. Tapi ketika kita bisa berkolaborasi dengan mereka, mereka luar biasa. Tanpa harus dibayar, mereka harus membawa air dari Mangli itu kan diangkut ke sana. Waktu sedekah air itu banyak ya. Iya, betul. Sampai kemudian kami fundraising untuk pembuatan sumur bor. Dan sampai sekarang masih dimanfaatkan oleh warga setempat. Artinya di sini begini Mas, ketika kita bisa mengambil hati masyarakat ya. Tadi disampaikan kayak komunitas supir siklon ataupun engkel. Ternyata mereka juga care, mereka peduli dan mau untuk diajak kerjasama dalam hal-hal kemanusiaan. Iya, dan mereka bukan semuanya orang Muhammadiyah. Iya, gitu. Betul. Artinya ya kita pengen menunjukkan bahwa Layismu itu bukan eksklusif. Kita terbuka untuk semuanya. Selama di situ masih ada sinergi, ada kolaborasi, ada akses kebermanfaatan yang bisa terukur, saya kira semuanya bisa berjalan bareng-bareng begitu. Kalau target untuk 2025 berapa Mas penghimpunannya? 9,9 miliar. 9,9 miliar, sekarang 7,4. Artinya peningkatan yang lumayan bagus kan. Sektor mana? Kita ditarget yang dari digenjot. Sektor mana yang mau digenjot nih? Pertama, kita ini kan masih sangat minim untuk zakat-zakat kelembagaan. Jadi yang sejauh ini yang sudah kita berkolaborasi lembaga-lembaga atau perusahaan itu kan seperti PKU, terus RS Adina dan beberapa perusahaan kecil yang sudah konsisten zakat masuk ke Layismu. Ternyata kalau kita menganalisis secara luas kan banyak juga perusahaan-perusahaan di Kabupaten Wonosobo walaupun kapasitasnya tidak sebesar yang termasuk ya. Tapi saya kira itu potensi dan sejauh ini apakah lembaga-lembaga las yang lain sudah masuk atau belum kita juga belum menganalisa sejauh itu. Tapi selama tidak masuk ke Layismu maka kami beranggapan itu bagian dari potensi kita. Itu. Kalau untuk PNS dan seterusnya karena sudah dikelola oleh Basnas ya. Tapi kalau misalnya lembaga pendidikan Muhammadiyah banyak juga dan besar kan? Bisa sebagian. Sebagian sudah secara otomatis. Kita ada program kaleng filantropi di tingkat TK, SD juga sudah ada. Tapi kan itu kan sudah aset
tahun-tahun yang lalu. Maka kita harus membangun aset tahun. Ada ini ya, ada peluang-peluang baru yang harus dioptimalkan. Betul, ya. gitu. Gitu. Oke, Mas silakan minum. Oh, siap. Enggak puasa toh? Oh, enggak. Aku nek teko kudu teko ora gitu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita lanjutkan ya tentang obrolan pagi siang ini. Terus pengembangan Mas yang ingin dicapai dari laizisme kan nggak mungkin hanya sekedar pentasarupan, Betul. tapi juga bagaimana nanti ke depan laizisme itu bisa menjadi lembaga yang besar, lembaga yang memiliki kemandirian. Nah ini yang penting kan gitu toh. Betul. Bagaimana nanti lembaga ini bisa memiliki kemandirian? Apa yang mau dilakukan? Yang pertama tentu seiring berjalan waktu yang kita lalui kan, kalau kita sekarang fokus mensejahterakan orang-orang di sekitar kita dengan pentasarufan dan seterusnya, maka harus diimbangi juga dengan kesejahteraan amil. Iya harus Jadi, itu. maka ya artinya ya, nggak mungkin ya, misalnya amil wetenge ngelih misalnya yo weruh mustahike mangan warak kan tidak, harus seimbang, balance. Dan itu menjadi hal yang normal karena amil itu bagian dari asnaf dalam zakat kan begitu. Oh iya, 1/8-nya itu. 1/8 ya. Artinya untuk sampai kepada titik amil dianggap sejahtera, maka pasti akan linear dengan penghimpunan yang tinggi. Jadi semakin penghimpunan tinggi, maka dana yang bisa dikelola oleh amil, kalau dari zakat kan 1/8 itu 12,5% sebagai operasional amil begitu. Nah, dari pengelolaan itu, kalau itu dijadikan sebagai nilai konsumtif, dana yang dikelola oleh amil itu kan tentu akan habis seketika. Maka sebagian dari kesepakatan kita di laizisme itu, cobalah dana amil yang ada ini coba kita buat untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya produktif misalnya begitu. Kalau sekarang alhamdulillah laizisme sudah ada BUMAL namanya, Badan Usaha Milik Amil. Oh gitu. Itu minimarket yang ada di PKU. Minimarketnya di PKU. Rumah sakit PKU. Di belakang namanya Tokomu itu. Oh, Tokomu itu punya laizisme itu. Ya. Oh. Ya itu artinya kemudahan-kemudahan yang diberikan PKU kepada laizisme misalnya dengan tempat gratis, fasilitas dan seterusnya. Alhamdulillah dari pengelolaan Tokomu ini bisa menambah income untuk pengelolaan penambahan dana amil di kita. Itu mulai kapan, Mas? Ini tahun 2019 kalau tidak salah. Udah mulai 2019 mulai. Dan progresnya menggembirakan ya. Ya, sejauh ini masih cukup produktif lah. Karena kan di satu sisi kan tempatnya mungkin agak cukup jauh ketika dijangkau oleh pelanggan atau pengunjung. Tapi traffic di situ kan banyak juga mungkin para ini keluarga pasien. Akhir-akhir ini. Kalau dulu kan sepi ya? Ada cukup terbatas. Sekarang sudah mulai meningkat omsetnya. Gitu. Ya alhamdulillah masih bisa untuk aktivitas kegiatan kita, dan bersyukurnya dari hasil-hasil Tokomu ini sudah bisa mengcover itu, merenovasi kantor kita. Oh gitu. Tentang kantor barangkali belum tahu lokasinya di mana, silakan mungkin itu kan. Kantor kita, jadi dulu kantor kita di PDM, di kantor Muhammadiyah di depan RSU itu. Jadi karena kita berasumsi ini kantor ning jero Jelempit ya, tidak di pinggir jalan, maka nilai promosinya kurang. Betul. Maka kita sowan lah ke RPS itu saat itu Al Mukarram Ustadz Amiruddin gitu. Soal ke Pak Amir, terus ngobrol-ngobrol dan seterusnya. Ya alhamdulillah diberikan ruang. Terus kemudian dengan berbagai diskusi dan dinamika yang ada, sekarang kita sudah bisa menambah satu lantai khusus untuk Radio Purnama Sidi di atas. Karena kalau dulu kan staf kita ketika jalan baru 2 orang tahun 2017. Semakin ke sini kita butuh staf keuangan, staf sini kita butuh staf program, tidak mungkin dilayani sendiri semua kan. Apalagi kita dihadapkan dengan audit yang harus lengkap, harus rigid dan macam-macam. Dan alhamdulillah sampai sekarang ada 8 orang. Kalau disatukan dalam satu tempat, wis sesek busuk lah pokoknya. Maka komunikasi dengan teman-teman radio, gimana kalau radio naik, nanti lantai 2 kita untuk perkantoran laizisme. Kalau yang bawah nanti pelayanan bersama. Gitu. Dan ini
insya Allah di tahun 2025 kita akan meluncing Bumal satu lagi Di mana? di samping kantor kita di bidang laundry. Oh, laundry ya. Tapi ini Enggak minimarket juga lagi. bukan Ganti lagi. laundry. Oh. Tapi ini 100% kita tidak mengeluarkan uang. Kok bisa? Semuanya dari investor Oh, gitu terus bagi hasil. bagi hasil. Tapi kita sudah sepakat walaupun kami tidak mengeluarkan uang, batas maksimal bagi hasil untuk investor hanya 49%. Oh, biar tidak terjadi dominasi. Betul. Iya, oke. Kalau mau ya ayo, kalau tidak ya Iya. ya enggak apa-apa begitu. Berarti gini, Mas Tabah, untuk alamatnya di Jalan Diponegoro 1A. Jalan Diponegoro. Kalau dulu Lazisme itu nyelempit, sekarang pernah masih dia yang nyelempit ya? Iya enggak juga. Saya bingung, itu gedungnya gedung Purnamasidi apa gedungnya Lazisme sekarang gitu? Ya dua-duanya lah ya. Cuman karena belum selesai jadi logonya belum nampak gitu. Di jalan ya, di jalan dulu di Yeng ya, sekarang kan di Diponegoro. Sebenarnya jalan Diponegoro dari dulu. Hah? Cuma di Masjid Jami juga jalan Diponegoro. Enggak dong, jalan Diponegoro itu kan mulai ini perempatan alun-alun SMP 1 ke utara sampai bundaran Bugangan itu. Tapi ketika kita tanya Basnas itu, Hah? Jami itu juga jalan Diponegoro itu. Diperpanjang mungkin ya? Biasanya enggak tahu. Kita bingung jalan-jalannya itu. Makanya ketika kita menyampaikan alamat pertama Jadi kita itu, bingung. loh kok sama Mas? 1A berarti kan di Basnas. Ya toh? Tapi kita 1A juga Pak Amir. Iya. kalau Purnamasidi dulu kan memang jalan di yang 1A ya. Nah, iya. Oh, jadi diperbanyak jadi Diponegoro gitu Pak Amir. Iya. Oh ya saya enggak tahu. Gimana nggak ngerti gitu. Saya tahunya dari Pak Amir ya jalan Diponegoro itu. Oh gitu. Terus anunya sosmednya barangkali mungkin ada teman-teman yang pengen. Oh, sosmed tertarik, ada ya. Instagram, ada TikTok, Laismu. Sebutin aja nggak apa-apa. Betul? Sebutin aja nggak apa-apa. Ada Laismu WSP. Kita pakai email yang sama, tag ininya juga sama. Laismu Wonosobo untuk Facebook, Laismu Instagram, Laismu Wonosobo juga. Ya. TikTok juga sama lah. Gitu. Pelayanan sampai jam berapa? Dari Hari Senin sampai Jumat itu jam 8 sampai jam 16. Hari Sabtu sampai jam 2. Oke. Nah, Mas Tabah, biasanya lembaga-lembaga seperti ini kan identik juga dengan pelayanan-pelayanan sosial. Misalnya kepemilikan ambulan dan lain-lain. BMT juga banyak nih yang punya Ya. ambulan. Lazismu punya juga enggak? Alhamdulillah sudah punya 2. 2 ambulan. 2 ambulan. Terus nih kalau misalnya pengen mengakses nih. Tinggal nanti komunikasi dengan tim Laismu, nanti kita komunikasikan dengan driver. Karena mengakses ambulan ini kan alhamdulillah cukup banyak. Laris ya? Pagi ini Laris saja ya? pelayanan ambulan juga, begitu. Dan kami sudah menekankan dari awal setiap pelayanan ambulan itu sifatnya gratis. Meskipun sampai luar daerah. Sampai luar daerah, bahkan sampai Jakarta dan seterusnya. Prinsipnya kami gratis. Tapi kalau misalnya dari pihak penerima manfaat mau infak, jangan dititipkan ke sopir. Oh, langsung aja. Kalau mau transfer, kalau mau infak ya ke kantor begitu. Artinya agar sopir lebih fokus. Betul. Saya hanya menjalankan tugas, nyopir dari sini ke sini, pelayanan selesai, pulang selesai begitu. Tidak ngopeni masalah dana dan seterusnya begitu. Karena kita sudah menyediakan anggaran untuk setiap perjalanan sekian ratus ribu, sekian perjalanan untuk makan, untuk Itu dari anggaran mana, Mas? bisa kita ambilkan dari dana zakat maupun dana infak. Oh, gitu. Begitu. Itu mulai kapan untuk ambulan? Sudah lama, sejak 2018 sudah ada. Oh, sudah ada. Sudah ada. Ya, mungkin juga Kalau masalah. dulu kan 1, sekarang kemarin alhamdulillah ya dana ambulan juga dari masyarakat. Betul. Jadi kita pengen mengadakan ambulan nih, karena 1 ambulan sudah mungkin untuk jarak jauh kurang begitu layak berumur ya. dan seterusnya, karena mobil yang lama itu kan kurang lebih tahun 2008. Oh ya udah tua mobilnya. Kalau kemarin kan kita beli Armada second tapi tahunnya 2021. Kilometernya baru berapalah 30-an ribu lah begitu. Jadi masih bau baru lah kira gitu. Dan harganya cukup efektif, paling hanya berapa? 200 jutaan. Tapi itu udah udah spek ambulan ya dalamnya. Sampun, kita kan ketika ambulan mobil itu datang, terus kita komunikasi dengan karoseri yang ada di Madukoro sana, tolong ini dibuatkan ambulan, terus termasuk perizinan. Jadi dari karoseri yang sudah Langsung mengurusi artinya perizinan. Lazismu tinggal pakai aja ya. Iya betul. Gitu. Nah, harapan ke depan apa, Mas, untuk pengembangan Lazismu ini sendiri? Jadi kalau untuk ke depan tentu kami berharap bahwa kami ingin banyak sinergi dengan masyarakat lebih luas. Artinya tidak hanya
Mungkin sekarang banyak sinerginya lebih ke masyarakat perkotaan. Karena mungkin karena akses informasinya lebih cepat, terus nyuwun sewu pengembangan wawasan tentang kesadaran atau ilmu-ilmu tentang keagamaan juga banyak yang mengakses. Apalagi kalau semakin ke sini sih kami yakin bahwa semakin luas media sosial, media digital juga bisa diakses oleh orang-orang desa, orang dan seterusnya. Artinya tidak ada alasan lagi untuk mereka bisa mengupgrade diri. Termasuk juga bagaimana menguatkan ruh-ruh tentang berbagi, tentang menyisihkan dan seterusnya. Sehingga ke depannya kami berharap laizisme semakin luas, asas kebermanfaatannya semakin banyak yang saling bersinergi dengan laizisme, sehingga program-program yang bisa kita tunaikan, bisa kita konsepkan, bisa terrealisasi dengan baik. Syukur-syukur ini bagian dari program-program membantu pemerintah dalam khususnya misalnya pengentasan kemiskinan dan lingkungan dan seterusnya begitu. Ada yang puas mungkin belum ya, artinya pengembangan ini kan masih terus berproses gitu kan. Ya. Tapi apa yang bisa jenengan dan teman-teman rasakan saat ini ketika melihat perkembangan laizisme dari awal sampai sekarang? Kami merasa bersyukur manakala kepercayaan itu masih ada. Jadi selama kepercayaan masyarakat kepada laizisme masih ada, kita masih akan terus berproses untuk memperbaiki diri. Begitu. Ada rencana Mas untuk penambahan staf atau relawan gitu? Kami lebih kepada penambahan unit kantor layanan. Oh gitu. Jadi, yang sekarang baru berapa? 6. 6. Itu rencana di 2025 ada penambahan lagi. Kita targetnya 5 lagi di 2025. Walaupun nanti hanya di tingkat desa misalnya, atau hanya di tingkat masjid, atau di tingkat kecamatan. Karena kita diberikan keleluasan untuk membangun atau bersinergi membentuk kantor layanan itu tidak hanya di tingkat kecamatan saja, tapi bisa di tingkat perusahaan, bisa di tingkat tempat-tempat ibadah lah begitu, masjid dan seterusnya, atau di tingkat desa. Kemarin beberapa sudah ada yang masuk, kita diskusi-diskusi, ada wacana mereka pengen mendirikan kantor layanan juga begitu. Syaratnya untuk bisa mendirikan kantor layanan barangkali ada yang tertarik itu. Satu, tugasnya kantor layanan itu kewajibannya hanya 2, menghimpun dana dan melaporkan. Kalau keduanya bisa terjalani dengan baik, maka mereka memiliki kewenangan untuk pengajuan program. Jadi dananya sudah dihimpun, sudah dilaporkan ke laizisme daerah, nanti tersinergi, tersentral di daerah, mereka memiliki kewenangan untuk mengakses dana itu untuk program-program yang ada di lingkungannya. Begitu. Jadi asas kebermanfaatannya nanti akan kembali kepada lingkungannya masing-masing. Begitu. Sebetulnya kalau kita melihat begini ya, kesadaran masyarakat tinggi kok. Apalagi ketika kita lihat saat-saat ada bencana. Ya, betul. Saat dulu Covid betul Ya. terlihat kan masyarakat begitu saling support dalam hal misalnya kayak penggalangan sayuran. Ini kan dalam bentuk sedekah dalam versi yang lain gitu. Ya, betul. Hanya memang dibutuhkan sebuah pertama trust sebuah lembaga, dan nampaknya laizisme sudah berhasil mengambil hati masyarakat, tidak hanya di internal Muhammadiyah tapi masyarakat secara umum kan. Kita sih berharap semoga ke depan laizisme ini bisa menjadi semacam role model pengembangan usaha, pengembangan sebagai lembaga laizis yang profesional gitu Mas. Amin. Ya, kita sih terus berharap ya, artinya bagaimana membangun kepercayaan itu di masyarakat agar bisa kembali sinergi begitu. Sehingga program-program kita justru malah kita letakkan biasanya banyak program itu di luar Muhammadiyah. Ya. Gitu. Karena memang potensi umat Islam di Wonosobo lumayan besar kan. Ya. Sayang kalau ini tidak dioptimalkan. Betul. Gitu. Termasuk juga misalnya kayak kurban kalau kita melihat. Jadi beberapa dulu pernah kita kurban di Kalikarung. Di Kalikarung kita menempatkan atau kalau nggak salah 12 ekor kambing domba ke sana. Ketika kita ngobrol di situ ada sebagian orang berpersepsi kalau kurban itu sekali seumur hidup sekali, betul ya. Padahal ketika kita melihat hadisnya Rasulullah itu kan kalau kita masih cukup mampu kok tidak berkurban, maka jangan sekali dekat-dekat itu kan. Gitu. Jadi nilai-nilai itu yang kemudian dalam setiap program, setiap realisasi kegiatan yang kita tunaikan pasti akan dibarengi dengan pemahaman-pemahaman. Ya, edukasi itu terus dilakukan kan. Betul. Itu. Termasuk misalnya nanti peningkatan kayak zakat mal gitu kan. Ya, betul.
bagaimana ketika orang panen misalnya harus menghitung zakat pertaniannya, irigasinya berapa, berapa persen, kalau pakai air tada hujan berapa persen dan seterusnya. Jadi sebenarnya kalau masyarakat khususnya Wonosobo itu semuanya sudah mulai sadar zakat, apalagi khususnya pertanian. Pertanian Wonosobo kan juga luar biasa besar gitu. Kalau mereka semua bisa sadar zakat, terus kemudian bisa legowo tanda kutip menyalurkan zakatnya, kok sampai ke titik angka kemiskinan kok jauh lah saya kira. Betul, zakat itu sebenarnya bisa menjadi sebuah solusi untuk mengatasi kemiskinan kan. Betul, Nje. Ya tinggal kembali lagi bagaimana mengedukasi masyarakat, setelah masyarakat sadar mereka mau, bagaimana sebetulnya nanti pengelolaan organisasinya. Betul. Gitu kan. Dan ini harus menjadi kewajiban dan tugas bersama-sama. Betul, gitu kan. Kalau hanya laismu ya skupnya kan terbatas, SDM-nya juga. Karena di kita juga banyak kan lembaga-lembaga seperti itu. Ya kita berharap sih ke depan nanti penghimpunan dana zakat, YIS itu bisa lebih besar lagi sehingga kesejahteraan juga ke masyarakat. Amin. Oke, terima kasih Mas Tabah ya udah ngobrol lama nih tentang YISmu. Kita berharap sukses terus. Semoga semakin banyak hal yang bisa digarap sehingga kemanfaatannya untuk umat semakin terasa. Amin. Baik, teman-teman Sobat Citra, sahabat Purnama Sidi dan pemirsa Lintas Topik. Demikian bincang-bincang kita ya. Kita jadi terbuka wawasannya bahwa ternyata gerakan memberi atau gerakan melakukan sebuah kebaikan tidak tersekat-sekat pada sebuah warna. Laism hari ini sudah membuktikan meskipun Laism itu lahir dari Muhammadiyah, tapi dalam pentas harupannya juga menyangkup pada masyarakat umum. Saya tutup forum diskusi podcast pada siang hari ini. Silakan Dea dan Ricky ya untuk dilanjutkan. Terima kasih. Ya, terima kasih buat Ida Agus yang udah menyerahkan kembali ya kekuasaannya kepada kita ya Dia. Oke, luar biasa, menarik sekali Dia ya. Tadi bincang-bincang bersama dengan Mas Tabah Setiawan Budi. Ya. Ini merupakan Direktur Lazismu Wonosobo dan luar biasa programnya juga ternyata banyak banget ya. Mudah-mudahan makin lancar, sukses dan berkah selalu juga untuk Lazismu Wonosobo. Dan bermanfaat untuk umat Benar sekali. Ya. Oke, ya dan tentunya untuk Lintas Topik ini bisa disaksikan di YouTube channelnya Lintas Topik ya Dia ya. Dan juga bisa didengarin di radio Citra FM sama radio Purnama Sidi. Di jam berapa Dia? Di setiap hari Selasa dan Jumat di jam 3 sore sampai jam sampai selesai ya. Sampai selesai. Oke, dan juga bisa gabung via streaming ya Dia ya di jogjastreamers.com. Ini bisa banget ya radio kita ya. Ini bisa didengerin di jogjastreamers.com ya. Dan akhirnya kita harus pamitan ya Dia ya. Ketemu lagi Lintas Topik di minggu depan ya. Di Jumat ya atau Selasa ya. Oke, dan akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lintas topik, mengangkat isu, mengangkat fakta, selalu baru. Setiap cerita, setiap waktu, kami hadir bawa terang yang satu. Lintas topik untukmu dan aku, meningkat dunia tanpa